Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan membahas tentang bagaimana isi hati dia hari ini terhadap kamu yang ingin dia ungkapkan pada tanggal 12 Agustus 2023. Siapa dia? Boleh kalian fokuskan dianya siapa dan sebutkan namanya di dalam hati. Oke? It's time for me to heal now. Ya, hari ini tuh dia butuh healing dulu ya. Butuh melepaskan kejenuhan, rasa sakit hati, rasa penat, apa? Tekanan-tekanan. Intinya dia ingin healing dulu deh hari ini gitu ya. Dia butuh bebas dan butuh waktu untuk diri sendiri gitu ya, me time gitu ya. I hid behind material things. Ya, dia menyembunyikan kebenaran tentang finansial dia, tentang materials yang dia miliki, aset-aset yang dia miliki gitu ya. Mungkin di sini dia berbohong sama kamu kalau misalkan dia punya A B C, ternyata dia banyak hutang. Ya, uh, intinya dia berbohong tentang finansial, tentang keuangan, tentang materials ya. I grateful from the spiritualism. Dia bersyukur ya, uh, karena di sini dia bisa belajar secara spiritual ketika bersama kamu. Mungkin di sini paling tidak dia akhirnya sadar tentang perasaan dia ke kamu. Ternyata begitu kuatnya koneksi antara kamu dengan dia. Ternyata hmm, dari hubungannya dengan kamu yang penuh dengan konflik ataupun apapun itu, dia di sini belajar menjadi lebih sabar. Dia bisa mengerti cara mengelola mental, ya kesehatan mental gitu. Mungkin dengan cara ia bermeditasi, yoga atau apapun itu yang membuat dia menjadi secara spiritual itu lebih damai, lebih sabar kayak gitu ya. Intinya menenangkan perasaan. Dia paham tentang perasaan dia gitu ya. I feel you leaving me behind. Ya, dia melihat sekarang tuh kayaknya kamu udah pergi jauh ya dari dia. Kamu kayak udah menghindari dia, udah mencoba untuk melepaskan dia kayak gitu ya. Kamu kayaknya udah menjalani kehidupan kamu sendiri gitu. Udah nggak ketergantungan lagi sama aku, udah kayak nggak butuh aku lagi kayak gitu. I live when I saw you with someone. Yes, aku akan pergi ketika aku melihat kamu dengan seseorang. Jadi kalau misalkan di sini kalian udah berpisah, terus kamu udah mengambil jalanmu sendiri, terus ternyata kamu udah punya orang baru, dia akan benar-benar mengikhlaskan kamu. Ya, karena aku lihat di sini kayaknya dia juga belum bisa melepas kamu. Walaupun kalian di sini sudah berpisah, tapi aku lihat dia belum bisa menerima atau belum bisa sepenuhnya melepas kamu, gitu ya. Jadi dia masih punya pengharapan bahwa kalian bisa balikan lagi, gitu. Itulah isi hati dia yang ingin dia ungkapkan hari ini. Dan I wish I had treated you better. Dia berharap dia bisa memperlakukan kamu lebih baik lagi, baik itu kemarin, sekarang, ataupun masa depan. Kayak gitu ya. Dia berharap dia bisa memperbaiki hubungan dengan kamu, bisa memperlakukan kamu dengan lebih baik lagi. Kayak gitu. Itu sih yang dia rasakan. Kemudian aku akan konfirmasi lagi dengan tarotnya ya. Oke, Four of Pentacles. Kemudian The Devil. Oke, Five of Swords. The Empress. Death. Oke.
Oke, sorry ya kalau misalnya ada suara-suara dari luar. Four of Pentacles di sini menandakan bahwa situasi kalian ini sekarang tuh kayaknya penuh dengan dendam, penuh dengan amarah akibat dari hubungan kalian di masa lalu dengan dia, ya. Atau mungkin memang kalian berdua sama-sama kayak marahan ya, bukan kayak tapi memang kalian berdua ini lagi marahan gitu, terus kalian berpisah dan rasa amarah itu masih ada, rasa dendam itu masih ada. Tapi bukan berarti rasa amarah antara kamu dengan dia itu benar-benar mengalahkan rasa cinta kalian berdua. No, karena aku lihat di sini dia masih belum bisa move on dari kamu. Ya, dia masih belum bisa move on dari kamu. Walaupun semarah apapun dia, sebenci apapun dia terhadap kamu dan kamu juga, aku lihat ya, sebenci apapun kamu dengan dia, dengan semarah apapun kamu dengan dia, aku lihat memang kalian sama-sama belum bisa move on satu sama lain. Oke, karena ini isi hati dia, kita membahas isi hati dia aja terhadap kamu ya. Intinya dia belum bisa move on dari kamu. Eh dan kayak dia itu kayak belum bisa untuk menerima hubungan baru. Kalau misalkan di sini kamu lihat dia udah bersama orang lain, ya dia sebenarnya juga perasaannya itu ya datar, hambar gitu ya. Intinya nggak seperti perasaan dia ke kamu gitu ya. Dia benar-benar cinta sama kamu, tulus sama kamu. Tapi kalau dengan orang lain, no. Ya kayak mungkin dia ini orangnya ya takut kesepian aja, makanya dia di sini punya pasangan kayak gitu ya. Tapi kalau dibilang sebenarnya dia tuh kayak nggak ada niatan untuk punya hubungan baru terlebih dahulu karena dia masih punya perasaan sama mantan. Intinya perasaan dia tuh belum selesai dengan mantan. Ya, Four of Pentacles ini juga, karena aku bilang tadi kalian masih sama-sama saling benci ya. Salah satu yang membuat kalian cekcok, akhirnya kalian bertengkar, akhirnya kalian merasa benci, dendam, akhirnya kalian berpisah dengan cara tidak baik-baik dan sekarang pun kalian masih memendam rasa amarah itu akibat dari ada suatu masalah yang itu udah mengakar di hubungan kalian. Misalnya gini, misal ya, dia ini selalu menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian dan itu selalu terulang terulang dan terulang lagi. Akhirnya di sini kamu kesel kan, akhirnya ya udah marah-marah, kamu merasa dikecewakan, kamu merasa dihianati, akhirnya kalian pisah dan kamu di sini udah dendam banget, marah banget, kecewa banget sama dia ya. Nah, tapi gimana ya, kalian itu masih sama-sama cinta gitu ya. Jadi di sini Four of Pentacles dia sebenarnya punya keinginan untuk memutuskan apakah akan memaafkan kamu atau harus melanjutkan kehidupan dia. Ya, jadi harus move on atau memaafkan kamu dan balikan lagi sama kamu kayak gitu ya. Dan kamu pun begitu aku rasa. Kamu kayak udah dihianati tapi gimana ya masih cinta, mau maafin balikan sama kamu atau aku move on kayak gitu. Sebenarnya kalian ini cerminan ya. Jadi apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan itu juga yang dia rasakan dan dia pikirkan. Tapi dari sisi dia, aku lihat tuh dia itu kayak pengen memperbaiki dulu hubungan dengan kamu, ingin menyelesaikan dulu masalah yang mengakar ini dengan kamu kayak gitu ya. Karena kita ngebahasnya kan perasaan dia ke kamu ya. Jadi sebenarnya dia pengen banget menyelesaikan masalah yang mengakar ini di hubungan kalian. Jadi aku rasa dia ingin rekonsiliasi dengan kamu. Four of Cups ya, dia belum selesai dengan si mantan. Mantannya itu kamu ya. Jadi seperti itu ya, Four of Cups. Dan aku rasa memang udah kacau ya hubungan kamu dengan dia. Walaupun dia di sini mau rekonsiliasi dengan kamu, kalau misalkan di sini dia udah ada pasangan, salah satunya yang membuat dia belum juga segera datang ke kamu itu ya karena dia bingung antara dia mau balikan lagi dengan kamu, mengikuti apa kata hatinya atau
dia juga harus memikirkan pasangan dia sekarang, perasaan pasangan dia sekarang. Kayak gitu ya. Eh dan juga dia aku rasa sibuk sama kerja karena Four of Pentacles ini dia lagi menyusun atau menstabilkan finansial dia ya. Aku rasa dia lagi sedang berusaha keras banget untuk menstabilkan finansial. Jadi dia bingung ya saat ini tuh dia pengen balikan sama kamu, tapi mungkin sebagian dari mereka itu udah ada pasangan, jadi dia bingung untuk menentukan antara dua orang ini, antara balikan sama kamu ataupun orang satunya. Dan sekarang prioritas dia juga lagi sibuk sama kerjaan gitu ya. Jadi dia kayak belum bisa untuk fokus pada cinta-cintaan. Makanya di sini dia belum juga datang untuk rekonsiliasi sama kamu. Ya, karena dia lagi menstabilkan, lagi benar-benar kerja keras untuk menstabilkan keuangan. Ya, inilah kenapa devilnya keluarnya terbalik. Karena dia bingung untuk menentukan pilihan dia antara dua orang ini, antara kamu ataupun orang baru dia ini, dan juga dia lagi memprioritaskan pekerjaan dan memang dia belum bisa mengatur waktu antara pekerjaan dengan cinta-cintaan dia, kayak gitu ya. Dan dia di sini juga masih ada Five of Swords ya. Jadi dia melihat juga bahwa hubungan ini tuh udah benar-benar hancur dengan parah banget. Ya, ini akibat dari kelakuan dia yang suka selingkuh. Mungkin gak cuma sekali atau dua kali, karena ini yang keluar adalah Five of Swords. Berarti situasi kalian ini benar-benar udah hancur parah banget. Ya, dia melihatnya itu udah kayak nggak bisa diperbaiki, kayak gitu. Sulit lah, paling nggak sulit untuk diperbaiki. Karena ya masalah yang mengakar, masalah yang mendarah daging di antara kalian itu adalah perselingkuhan dia gitu ya. Kamu kecewa, kamu menyesal, dia sadar itu gitu. Dia tahu kok masalah yang mendarah daging yang membuat kalian itu akhirnya situasinya parah, sulit untuk bisa datang lagi ke kamu, ya karena kamu udah terlanjur kecewa banget, kamu udah terlanjur tersakiti banget oleh dia karena dia di sini hmm, kelakuan di masa lalu dia itu ya suka mengkhianati kamu kayak gitu, dia sadar banget itu, dia tahu itu. Ya, di sini dia melihat kamu itu like empress, seperti empress gitu ya. Jadi kamu itu orang yang penuh kasih sayang, penuh dengan perhatian ya. Kamu selalu ngertiin dia, kamu selalu memberikan dia cinta yang tulus, kamu selalu memberikan dia apa ya, kasih sayang, perhatian penuh terhadap dia. Kamu bisa selalu ngertiin dia gitu. Makanya di sini dia sangat sangat nggak bisa move on sama kamu ya karena kamu punya sifat empress gitu ya. Penuh dengan kasih sayang. Itulah yang membuat dia kelepek-kelepek sama kamu, belum bisa move on gitu ya. Bahkan di sini kamu itu berani untuk menunjukkan cinta kamu ke dia gitu ya. Dan aku lihat juga di sini dia juga sebenarnya menginginkan ya ada balasan cinta gitu loh. Jadi gini, sebenarnya dia juga cinta sama kamu gitu ya. Dia pengen utarakan itu ke kamu dan dia pengen eh, kamu juga membalas cinta dia. Mungkin kalian ini sama-sama nggak bisa jujur tentang perasaan ya. Makanya kalian ini salah paham kayak gini akhirnya. Salah satunya ya salah paham. Dia cinta sama kamu, makanya di sini dia juga sebenarnya berani untuk menyatakan perasaan dia dan ingin mendapatkan balasan cinta juga dari kamu. Itu mungkin kalian itu sama-sama pengen adanya ungkapan I love you gitu loh. Kayak gitu ya, aku mencintai kamu gitu, pengen ada ungkapan. Nah, sedangkan dari mulut kalian itu sulit untuk terlontarkan kata-kata itu. Jadi kayak ya kalian salah paham kayak gitu. Mungkin kamu ngasih perhatian ke dia itu ya cuma karena sekedar kamu orang yang baik kayak gitu ya. Ya intinya kalian salah paham kayak gitu. Dan aku ngelihat di sini eh, kamu itu menurut dia adalah sosok eh, yang bisa memberikan pertumbuhan tentang cinta dia, tentang percintaan dia. Jadi mungkin selama ini dia itu sering selingkuh, sering gonta-ganti pasangan karena dia ingin adanya apa ya, perubahan dalam percintaan dia menjadi lebih baik. Misalnya gini, dia pengen punya pasangan yang
kriteria dia apa nih? Mungkin wanita yang elegan, wanita karir, wanita yang mengayomi, penuh kasih sayang. Nah, makanya dia di sini sering gonta-ganti pasangan, bahkan di sini mengkhianati kamu, gitu. Karena dia pengen punya pasangan itu yang perfect menurut dia. Dan ternyata dari sekian banyaknya dia selingkuh, banyaknya pasangan yang dia pernah jajaki, itu ternyata semuanya itu ada di kamu. Dan setelah dia sadar, ya dan dia sadarnya itu setelah dia sudah mengkhianati kamu berulang kali. Ya, karena dia sudah banyak menjajahi dengan orang-orang lainnya kayak gitu. Dan kamu di sini berulang kali dia sakiti. Kayak gitu ya. eh Sayangnya itu dia telat untuk menyadari itu. Gitu ya. Dia sadar bahwa ternyata kamulah sosok yang bisa memberikan pertumbuhan, mengajarkan dia tentang apa namanya? Tentang cinta ya, tentang memberikan cinta yang tulus dan memberikan dukungan kepada pasangan untuk membantu mereka tumbuh baik secara mental, kedewasaan ya, tentang percintaan juga, tentang perekonomian juga, tentang finansial dia juga. Jadi mungkin kamu di sini sering membantu dia secara finansial atau mungkin kamu di sini sering ngebantuin dia mencari pekerjaan atau mungkin sering membantu dia adu argumen kayak gitu ya. Maksudnya adu argumen itu dalam konteks misalnya dia nih lagi bingung nih memutuskan antara A sama B, kamu ngasih solusi nih. Misalnya, oh kayaknya bagusan si B karena B itu begini begini begini. Kalau yang A itu begini begini gitu. Jadi adu argumennya itu intinya seperti itu, bukan yang cekcok gitu ya. Tapi kamu bisa membantu dia memberikan solusi lah intinya ya, bukan adu argumen. Kalau adu argumen berarti kan berdebat. Yang seperti itu. Mungkin kamu membantu dalam proses pertumbuhan kehidupan dia. Gitu ya. Oke. Di kartu terakhir nih ada death. Ya, di kartu terakhir ada death. Berarti memang akan ada atau mungkin hari ini ya, dia ingin mengakhiri apapun masalah yang mengakar di antara kamu dengan dia. Ya, itulah isi hati dia. Dia ingin mengakhiri apapun masalah yang selama ini membuat kalian jadi bertengkar, membuat kalian merasa tersakiti, membuat kalian selalu putus nyambung. Ya, ya, salah satunya aku lihat di sini masalah yang mengakar dalam hubungan kalian adalah perselingkuhan dia. Ya, dia selalu menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian. Nah, itulah yang ingin dia akhiri. Dia nggak mau lagi menghadirkan pihak ketiga dalam hubungan dia nanti dengan kamu ataupun dengan siapapun nanti dia berpasangan. Dia nggak mau lagi selingkuh kayak gitu. Nah, itulah yang ingin dia akhiri. Karena death ini keluar, itu artinya adalah paksaan mau tidak mau dia harus mengakhiri itu. Ya, karena situasinya akan dibuat dia untuk mengakhiri itu. Ya, dengan cara itu dia menyesal kehilangan kamu, gitu ya. Dan situasinya membuat dia kayak stuck, pengen balikan sama kamu tapi nggak ada cara atau solusi gimana caranya bisa balik lagi ke kamu. Dia benar-benar dibuat berhenti untuk bisa bergerak ke arah kamu. Dan itu penyesalan terberat dia. Nah, makanya di sini keluar death, dia mau nggak mau harus bisa mengakhiri apa masalah yang mendarah daging di hubungan kalian. Kemudian dia harus bisa melewati prosesnya yang begitu berat, yang menyakitkan prosesnya yaitu dengan cara kehilangan kamu, nggak bisa balikan lagi dengan kamu, kayak gitu ya, sulit untuk bisa bergerak ke arah kamu, itulah prosesnya. Dan mau nggak mau dia harus berubah. Itu ya, kartu death ini. Jadi harus adanya mau nggak mau harus adanya yang dia akhiri, menjalani proses yang menyakitkan dan harus mau nggak mau dia berubah. Dan ini juga demi untuk cinta baru yang akan dia terima. Kayak gitu ya. Jadi bisa jadi dia nanti akan menjalin hubungan dengan orang baru gitu ya. Atau mungkin dengan pasangan dia yang sekarang ini. Atau mungkin ya punya cinta baru dengan kamu dengan versi terbaru dia ya. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa, makanya aku bilang begitu ya, dengan orang baru, dengan cinta baru, dengan orang
cinta baru dengan orang baru ataupun dengan pasangannya ini sekarang orang barunya ternyata atau mungkin nanti ada lagi cinta baru dia dengan orang baru dia lainnya atau mungkin dia membawa cinta baru ke kamu dengan versi terbaru dia kayak gitu ya karena kita nggak ada yang tahu tentang takdir ya dan inilah ceritanya inilah isi hati dia yang ingin dia ungkapkan hari ini ke kamu tentang perasaan dia ke kamu. Kalau aku lihat yes dia belum bisa move on dari kamu jadi ya mungkin ada kemungkinan dia akan balikan sama kamu rekonsiliasi karena di sini ada Four of Pentacles ya dia masih belum bisa move on dari kamu. Oke, kalau memang kamu masih menginginkan dia dan kamu masih mau memberikan dia kesempatan, kalau kamu mau untuk bergerak ke arah dia ya silahkan gitu ya. Karena di sini dia udah mendapatkan kartu Death, dia sudah ditampar untuk sadar, untuk menghilangkan ketoksikan di dalam diri dia gitu ya. Jadi dia di sini udah ada perubahan ya. Tapi kalau kamu nggak mau menjalin hubungan dengan dia lagi ya udah gitu, it's okay. Intinya ini hanya sebuah bacaan tentang perasaan dia aja gitu ya bagi kamu. Oke, aku rasa cukup dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Dan energi yang paling kuat di sini ada Capricorn dan Scorpio. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dengan pembacaan ini. Zodiak ini bisa jadi zodiak kamu ataupun dia. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.